Selamat malam, teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Daniel, NIM saya 415 1911 0173. Eh, saya kuliah di Universitas Mercu Buana, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer. Nah, untuk pertemuan kali ini, di sini saya ingin menjelaskan layanan cloud. Jenis-jenis layanan cloud yaitu ada 3. Yang pertama ada software as a service, yang kedua ada platform as a service, yang ketiga ada infrastruktur as a service. Nah, materi di sini yang akan saya bawakan, yang pertama itu ada apa sih cloud computing, lalu perbedaan layanan cloud, lalu yang ketiga ada pengelompokan delivery service berdasarkan tingkat arsitektur cloud computing. Nah, yang pertama cloud computing. Sebenarnya apa sih cloud computing? Nah, cloud computing itu sebenarnya berasal dari kata bahasa Inggris yang berarti komputasi awan. Untuk istilah awan sendiri merupakan metafora dari internet. Jadi definisi yang sebenarnya dari cloud computing adalah sebuah proses pengolahan sistem daya komputasi melalui jaringan internet yang menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan komputer lain dalam waktu yang sama. Nah, sehingga komputasi awan sendiri juga termasuk dalam teknologi yang menjadi internet sebagai center of server untuk mengelola data pengguna atau user. Dengan menggunakan cloud computing, maka Anda tidak perlu menginstal sebuah aplikasi secara manual. Sehingga hal tersebut memudahkan dalam mengakses informasi melalui internet. Jadi ketika teman-teman ingin mengakses sebuah aplikasi, biasanya itu melalui web. Jadi teman-teman tembak IP-nya ke server, biasanya itu yang ditranslate menggunakan domain atau DNS. Nah, yang kedua, di sini saya ingin menjelaskan jenis layanan cloud computing. Nah, seperti yang di awal materi yang saya bilang, di sini saya akan menjelaskan 3 jenis layanan. Yang pertama ada platform as a service. Platform as a service itu merupakan layanan berbasis cloud computing dengan cara kita menyewa perangkat kerasnya atau hardware-nya, sistem operasinya, storage-nya, dan bandwidth jaringan yang melalui internet. Nah, pengguna biasanya menyewa virtual server dan layanan untuk menjalankan software berbasis web yang telah dikembangkan. Selain itu, pengguna juga dapat menguji software berbasis web yang sedang dikembangkan. Nah, lalu yang kedua ada infrastruktur as a service, biasa dikenal dengan istilah IaaS. Nah, IaaS sendiri merupakan sebuah layanan infrastruktur komputasi awan yang berupa satu perangkat hardware komputer virtual. Nah, biasanya ini dia sepaket dengan jaringan internet, bandwidth, dan alamat IP. Nah, jaminannya itu online secara real time dan keamanan dalam ruang lingkup satu unit layanan IaaS. Jadi dia ini selalu real time dan selalu online gitu, tidak pernah mati komputernya. Nah, yang kedua ada software as a service. Nah, software as a service sendiri biasa dikenal SaaS. Nah, SaaS ini merupakan layanan yang mengacu pada perangkat lunak atau software berbasis cloud via online melalui internet dan bisa dibeli secara berlangganan atau biasa dikenal dengan subscribe. Nah, aplikasi tersedia dalam bentuk langganan sesuai kebutuhan pengguna atau on demand. Jadi pengguna tidak perlu lagi membeli lisensi atau menginstal aplikasi. Jadi cukup bayar berdasarkan apa yang mereka pakai. Nah, biasanya itu contohnya ada Google Drive atau OneDrive. Jadi storage dia bentuknya. Atau bisa juga Google Docs atau Microsoft Office 365. Dia kan itu bentuknya subscribe. Nah, selanjutnya di sini saya akan ingin menjelaskan yang ketiga adalah pengelompokan delivery service berdasarkan tingkat arsitektur cloud computing. Nah, di sini yang pertama ada table. Ini saya ingin menjelaskan basic architecture of cloud computing. Nah, service levelnya sendiri ada 3 yang seperti yang saya
tuliskan judul di awal, ada SAS, PAS, dan IaaS. Nah, untuk SAS sendiri research levelnya itu ada di application layer. Nah, user levelnya juga dia langsung ke pengguna, end user. Contohnya itu ada Google App, misalkan Chrome, misalkan Google Google Cloud, atau ada juga Salesforce CRM, atau IBM Lotus Live. Nah, untuk PaaS ini platform dia research levelnya itu ada di platform. Nah, biasanya itu penggunanya itu service provider. Nah, contohnya itu ada Google juga, Google App Engine, lalu ada Microsoft Azure, lalu ada Salesforce Apex. Biasanya ini untuk kita sewa VPS. Nah, lalu untuk service level IaaS sendiri ada di infrastructure layer. Nah, user levelnya itu ada di service provider juga, sama seperti PaaS. Nah, contohnya itu ada Amazon EC2, GoGrid, FlexiScale, IBM Smart Cloud. Nah, semuanya ini ada di termasuk hardware layer. Biasanya itu juga di service provider. Contohnya itu ada hardware platform seperti IBM Power System. Nah, selanjutnya di sini ada table yang namanya itu Development Architect of Cloud Computing. Nah, untuk saya sendiri seperti yang di awal, dia itu application layer, lalu yang penggunanya end user. Google, contohnya itu ada Google Apps, Salesforce CRM, IBM Lotus Live. Lalu ada PaaS itu platform layer, research levelnya. Lalu untuk user levelnya itu sendiri service provider. Nah, contohnya itu juga ada Google App Engine, Microsoft Azure, lalu ada Salesforce Apex. Nah, untuk resource level IaaS sendiri ada di infrastructure layer, sama dia user levelnya itu ada di service provider. Nah, itu example-nya, contohnya itu ada Amazon EC2, IBM, lalu Smart Cloud. Nah, lalu di sini tuh ada SaaS atau DaaS atau juga CaaS. Dan ini user levelnya itu ada di service provider, dan resource levelnya itu ada di software kernel. Nah, contohnya itu apa sih? Contohnya itu ada Amazon S3, EMC, Microsoft CSV, dan juga platform hardware platform seperti IBM Power System. Nah, untuk khas ini sendiri, dia itu resource levelnya itu ada di firmware atau hardware layer. Nah, mungkin cukup sampai di sini untuk pertemuan kali ini. Sekian dari saya. Mungkin bila ada salah kata, saya minta maaf dan juga terima kasih.